Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu. Jadi kalau kamu melakukan segala sesuatu itu semua. Jadi kalau kamu melakukan satu firman tapi tidak semua, kamu terkutuk. Sabar, jujur, setia, ya, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, tidak sombong, tidak iri hati, pokoknya bagus semua. Kurang satu saja, hutang tidak bayar. Ya, baik, shalom semuanya. Ya, terima kasih untuk kesempatan hari ini ya. Untuk pertama kalinya saya bisa hadir di tempat ini dan bagi berkat firman Tuhan ya. Pak Nenggolan, thank you ya. Sebenarnya kalau lihat di flyer yang diberikan itu saya mau bahas topik tentang kembali kepada Bapa ya. Tapi dalam pembahasan dengan Pak Nenggolan dikasih tahu bahwa di sini sifatnya pengajaran ya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk ya mengubah temanya sehingga hari ini saya tidak bahas tema itu, tapi kita akan membahas satu tema justification, reconciliation, dan salvation. Justification itu artinya pembenaran, lalu reconciliation itu adalah pendamaian, dan salvation itu adalah keselamatan. Jadi kita mau membahas soal pembenaran, pendamaian, dan keselamatan, dan tentunya itu di dalam Kristus. Nanti saya akan jelaskan dan saya akan kasih kesempatan juga kalau ada yang mau bertanya ya. Nah, yang mendasari pembahasan kita ini adalah Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Teksnya sudah ada, saudara tinggal lihat di sana ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh karena kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Nah, saudara-saudara, kalau baca sekilas tadi kita akan ketemu beberapa kata penting di sana. Ada kata-kata tentang dibenarkan atau pembenaran, itulah justification. Lalu ada kata-kata tentang pendamaian, itulah reconciliation, ya. Dan ada kata-kata tentang diselamatkan, ya, kita pasti diselamatkan, itu adalah salvation. Karena itu maka tema kita hari ini adalah justification, reconciliation, and salvation. Pembenaran, pendamaian, dan keselamatan. Nah, saya mau bagi teks ini dalam beberapa bagian untuk kita pahami lebih dalam. Pertama, mari kita lihat keadaan manusia sebelum percaya atau sebelum diselamatkan. Itu adalah gambaran kehidupan kita semua. Sebelum kita dibenarkan, sebelum kita percaya, sebelum kita diselamatkan, itu modelnya kita tuh seperti apa? Keadaan kita tuh seperti apa yang digambarkan oleh Alkitab? Ya. Nah, Alkitab dari teks itu memberikan gambaran kepada kita kondisi kita semua dan kondisi semua manusia sebelum diselamatkan itu seperti apa. Pertama, dikatakan bahwa kita itu adalah orang-orang durhaka. Coba lihat ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka.
Jadi, sebelum kita percaya, kita semua orang durhaka. Saudara orang durhaka, saya orang durhaka. Ya, kalau dengar kata durhaka itu ingat apa? Maling kundang. Ya, saya tanya di mana-mana sama saja ya. Jadi maling kundang itu adalah anak durhaka. Ya, anak yang melawan orang tuanya disebut anak durhaka. Tapi sebenarnya durhaka itu apa? Nah, kalau saudara lihat gambar ini saya kasih tunjuk di dalam bahasa Yunaninya ya. Kata durhaka di situ itu dari kata Yunani asebes. Lihat loh, ada asebes. Nah, jadi kita semua nih orang asebes. Kita orang durhaka. Asebes itu dia dari kata Yunani. Kata Yunani ini bahasa asli Alkitab ya. Itu dari kata sebo yang artinya sebo itu artinya menghormati atau menyembah. Tapi karena dikasih A di depan, A itu bentuk negatif. Misalnya moral. Kalau tidak bermoral, amoral. Ya kan? A itu tidak. Jadi orang kalau bagus itu bermoral. Tapi kalau jelek, amoral. Gama itu artinya kacau. Ditambah A di depan, agama. Artinya tidak kacau. Ya kan? Jadi kalau beragama tapi kacau terus, nah itu tidak pas itu ya. Jadi itu A. Asebes itu kita bisa lihat bahwa dia adalah A dan sebo. Sebo itu artinya penghormatan. Kalau ditambah A, maknanya tidak. Maka tidak hormat. Sehingga asebes itu artinya tidak menghormati. Maka kalau saya ini asebes pada Bapak, artinya saya tidak menghormati Bapak. Saudara asebes kepada saya, saudara tidak menghormati saya. Nah, kita semua itu adalah orang yang asebes kepada Allah. Maka kita semua itu adalah orang yang tidak menghormat pada Allah. Kalau kita memeriksa kamus-kamus bahasa Yunani, misalnya Thayer Greek Definition, dia menerjemahkan asebes itu bilang dengan kata begini, miskin penghormatan kepada Allah. Dan miskin di situ itu bukan miskin biasa. Kalau kita ya miskin tapi masih ada dikit-dikit, tidak. Kata yang dipakai di sana adalah tokos, yang artinya miskin sampai tidak punya apa-apa. Berarti asebes itu artinya orang yang miskin sampai tidak punya apa-apa penghormatan kepada Allah. Maka seringkali itu disebut atau diterjemahkan dalam perjanjian baru kita sebagai orang fasik. Makanya lihat 1 Petrus 4 ayat 18, ya, orang fasik itu diterjemahkan dari kata Yunani asebes. 2 Petrus 2 ayat 5, orang-orang fasik itu dari kata asebes. Maka asebes itu atau durhaka dalam bahasa Indonesia itu miskin atau tanpa penghormatan pada Allah. Maka semua orang yang tidak percaya Yesus itu sebenarnya tidak ada yang bisa menghormati Allah. Kalau orang rajin beribadah, satu hari dia bisa teriak nama Allah 5, 6, 7 kali, tapi dia tidak percaya Yesus, dia tanpa penghormatan pada Allah. Saudara rajin gereja, rajin praise and worship, tapi sebenarnya di hati belum pernah percaya kepada Yesus sungguh-sungguh sebagai juru selamat. Saudara orang miskin penghormatan pada Allah. Biarpun angkat tangan, haleluya, ya, oh gila, biar kita putar oh gila, tapi kalau hati kita belum ada Yesus sungguh-sungguh, kita tidak menghormati Allah. Betul. Bukan berarti saya bilang wegalnya, ini contoh saja, ya, itu contoh saja. Karena tidak mustahil bahwa orang yang bahkan aktif itu belum tentu orang percaya. Karena kira-kira saudara dengan Yudas Iskariot siapa lebih aktif? Yudas pasti lebih aktif. Yesus kemana-mana ikut, belajar PA, ikut pelayanan, ikut utusan misi Matius pasal 10 juga, dia ikut juga. Tapi Yesus bilang memang kamu sudah bersih, tapi tidak semua. Sebab dia tahu dari semula siapa yang percaya dan siapa yang tidak. Berarti Yudas selama ikut Yesus, dia tidak pernah sungguh-sungguh percaya. Dia murid Yesus, tapi dia bukan orang percaya. Maka itu rasul loh. Maka sangat memungkinkan seorang rasul bukan orang percaya. Maka lebih mungkin seorang pendeta juga bukan orang percaya. Majelis gereja juga belum tentu orang percaya. Ya. Nah, kalau begitu, semua orang yang tidak percaya sebenarnya sedang miskin atau nol penghormatan kepada Allah.
Maka sebenarnya tidak ada orang di luar Kristus yang menghormat Allah, itu tidak ada. Entah dia beragama atau tidak beragama, semua nol penghormatan kepada Allah. Karena itu saudara pikir, bayangkan, kalau memang semua nol penghormatan kepada Allah, bagaimana Allah mau menyelamatkan orang yang penghormatannya nol? Maka mustahil orang yang tidak percaya Yesus bisa diselamatkan. Nah, itu kondisi pertama. Jadi ingat baik-baik. Kalau saudara sekarang sudah percaya, saudara mesti ingat, dulu saya tidak ada penghormatan pada Allah. Tapi kalau sampai sekarang belum percaya juga, sadarlah bahwa saudara sekarang ini penghormatannya nol, walaupun ikut puter-puter tadi. Ya? Itu pertama. Sekarang yang kedua, dikatakan kita adalah orang berdosa. Perhatikan ayat 8. Ketika kita masih berdosa. Saya baca yang garis bawahi saja. Kita berdosa. Nah, saudara-saudara, dosa itu begitu luas sampai untuk membahasakan dosa dalam bahasa asli Alkitab, Ibrani maupun Yunani, digunakan banyak sekali kata. Di Indonesia hanya bilang dosa, tapi di bahasa Ibrani Yunani itu kata-katanya banyak sekali. Itu menunjukkan bahwa ya memang dosa itu bisa begitu luas. Ada kakos, ada paneros, ada anomos, ada paraptoma, dan lain sebagainya. Tapi kata yang paling umum itu adalah hamartolos. Dari kata dasar hamartia. Maka saudara lihat di ayat itu tadi itu ya, dikatakan bahwa kita ini orang berdosa. Di gambar tadi itu dikatakan bahwa kita ada hamartia, hamartolos. Hamartia itu teks Yunani ya, Perjanjian Baru kita ditulisnya dalam bahasa kayak begitu. Hamartia itu arti dasarnya apa? Arti dasarnya itu meleset atau tidak mencapai sasaran. Jadi seperti orang yang nembak tapi meleset. Nah, itu saya kira-kira coba saya kasih ilustrasi gambar kayak begini ya. Next. Kalau saudara lihat gambar ini, nah itu tujuannya kan tengah kan? Tapi meleset semua, tidak kena sasaran. Mestinya sasarannya tuh pas titik bulat tengah, tapi nyasar ke sebelah. Itu namanya hamartolos. Maka dengan kata lain, semua orang yang di luar Kristus itu semua orang yang sedang meleset dari kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan tuh maunya di tengah, tapi kita semua tidak ada yang pernah kena sampai intinya. Kita semua tuh ada meleset. Kita semua tuh belok arah, menyimpang. Coba kita bandingkan Keluaran 32 ayat 8. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan pada mereka. Tuhan maunya begini, kita belok, menyimpang. Yesaya 53. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tuhan maunya jalan di sini, kita masing-masing ambil jalan sendiri. Mazmur 14 ayat yang ketiga, mereka semua telah menyeleweng. Miring semua. Maka inilah keadaannya pada saat kita semua berbuat dosa atau kejahatan, kita sedang meleset. Tapi ada arti kata lain dari hamartia. Pertama tadi meleset, arti kedua tidak mencapai sasaran. Apa bedanya meleset dengan mencapai sasaran? Gini ya. Kalau ini sasarannya, kalau meleset, abang mau tembak di sini, pelurunya ke sini, pelurunya ke sini, itu namanya meleset. Tapi tidak mencapai sasaran, abang nembak, memang pelurunya lurus, tapi belum sampai sini udah jatuh di sini. Ya, ngerti ya? Nah, hamartia itu arti pertama itu meleset, nggak kena sasarannya. Arti yang kedua sebenarnya lurus, hanya nggak nyampe. Jadi berbuat dosa itu seperti meleset. Tapi kita waktu berbuat baik, perbuatan baiknya nggak nyampe standar yang Tuhan mau kasih. Tuhan tentukan standarnya di sini, kita baru sampai sini sudah jatuh. Maka kita orang berdosa, itu maksudnya apa? Maksudnya adalah waktu kita berbuat dosa, kita melenceng. Waktu kita berbuat baik, bahkan perbuatan baik kita tidak capai sasaran. Artinya, jangankan dosa kita, perbuatan baik kita pun tidak ada manfaatnya. Karena perbuatan baik kita tidak pernah capai sasaran. Nah, maka kita bisa lihat, karena perbuatan baik kita tidak pernah mencapai sasaran, maka perbuatan baik kita pun itu menjadi suatu nilai negatif di mata Tuhan. Oke, sekarang marilah, kalau kita hanya pakai kacamata dunia, begitu lihat ada orang baik, orang baik ya, luar biasa ya.
Tapi dari kacamata Tuhan, perbuatan baik manusia itu tidak pernah ada yang sampai capai sasaran. Maka semuanya tidak capai sasaran itu hamartia. Maka hamartia itu kan diterjemahkan dosa. Artinya waktu kita berbuat jahat melenceng itu dosa. Tapi waktu kita berbuat baik dan tidak capai sasaran, berbuat baik pun menjadi dosa. Oke, sekarang mari lihat Yesaya 64. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, segala kesalehan kami seperti, ini kesalehan, bukan kesalahan. Kesalehan ini baiknya, salehnya kita. Berapa banyak salehnya? Segala. Berarti semua kebaikan kita, segala kesalehan kita, nilainya kain kotor. Nah, di sini kata kain kotor dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani, yaitu beget idim. Kain di situ itu adalah beget, dan kotor itu adalah idim. Tapi sebenarnya beget idim itu bukan hanya kain kotor biasa, bukan hanya kain pel, kain lap meja, bukan. Beget di situ itu menunjuk kepada kain pembalut wanita waktu datang bulan. Nah, sekarang coba saudara lihat Yesaya 64 ayat 6 tadi dalam terjemahan bahasa Inggris DRB. DRB itu menerjemahkan as the rag of a menstruous woman, seperti kain dari menstruasi perempuan. Coba banding dengan terjemahan modern King James. As a menstruation cloth, seperti sebuah kain menstruasi. Jadi saudara, nilai kesalehan kita di mata Tuhan apa? Kain pembalut. Jadi kalau ada orang bilang, saya mau masuk surga dengan perbuatan baik saya, Tuhan bilang, kenapa aku harus masukkan engkau ke surga? Nih loh, Tuhan ada tiket kain pembalut. Bayangkan saudara, bukan hanya sebagian kesalehan kita, segala kesalehan kita numpuk semua kebaikan, itu Tuhan nilainya kain pembalut. Kenapa kok perbuatan baiknya, kesalehannya jadi kain pembalut? Karena tadi tidak mencapai sasaran. Sehingga ketika tidak mencapai sasaran, itu pun tetap dianggap sebagai dosa di hadapan Tuhan. Nah, itulah gambaran Alkitab tentang perbuatan baik kita. Itulah sebabnya kekristenan yang Alkitabiah bilang, orang tidak mungkin diselamatkan karena berbuat baik. Mengapa? Oh, itu kain pembalut, bagaimana kamu mau bisa selamat dengan kain pembalut? Kau kira berharga kah? Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan. Tuhan tidak terima amal ibadah kita karena itu kain pembalut itu. Kesalehan kita, kebaikan kita seperti kain pembalut. Kalau kesalehan saja kain pembalut, lalu dosa? Dosa apa? Nah, sekarang lihat Yesaya 36. Hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka. Berarti ini perbuatan jahat ini, dosa ini. Kelakuan mereka seperti cemar kain di hadapanku. Kesalehan, kain pembalut. Dosa, cemar kain. Cemar kain itu apa? Nah, lihat Imamat 15. Kita baca dari awal ya. Segala sesuatu yang ditidurinya selama dia cemar kain menjadi najis. Segala sesuatu yang ditidurinya, ditiduri siapa? Ditiduri perempuan haid. Segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kain menjadi najis. Segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga. Jikalau seorang laki-laki tidur dengan perempuan itu dan dia kena cemar kain perempuan itu, maka dia menjadi najis selama 7 hari. Dan setiap tempat tidur yang ditidurinya menjadi najis juga. Saudara lihat, kembali ke ayat 20 tadi. Dari ayat 20, segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kain, itu di NIV diterjemahkan hair period, periodenya. Lalu ayat yang ke-24 bagian bawah, cemar kain yang kedua, itu diterjemahkan dalam NIV hair monthly flow, aliran bulanannya. Maka sekarang lihat dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, Yesaya 36. Hai manusia fana, ketika orang Israel tinggal di negeri mereka sendiri, mereka telah mencemarkannya dan tindakan kelakuan mereka, aku menganggap kelakuan mereka itu haram seperti wanita yang sedang haid. Tadi bilang hair monthly flow,
aliran bulanannya. Kalau begitu kita bisa lihat, berarti dosa itu dianggap sebagai darah kotornya perempuan haid. Kesalehannya kain pembalut. Jadi kira-kira mana di antara dosa dan kebaikan kita yang tidak menjijikan bagi Allah? Sama saja. Ya, baik perbuatan kita yang baik maupun kejahatan kita, dua-duanya sama menjijikan. Kenapa bisa begitu, Pak? Karena yang satu melenceng, yang satu tidak sampai sasaran. Paham ya? Nah, maka disinilah kita melihat bahwa kalau sudah begini, alangkah bodohnya kita berpikir ada orang berdosa yang mau berbuat baik dan dia berharap untuk diselamatkan oleh Allah. Tidak bisa. Dia tak mungkin diselamatkan, sebaliknya murka Allah ada di atas dia. Roma 5 ayat 9 tadi ada kata-kata murka Allah. Maka orang yang berbuat dosa maupun orang berbuat baik yang tidak mencapai sasaran, maka murka itu ada di atas dia. Bandingkan dengan Roma 1:18, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran. Maka dengan kata lain, semua kita pada waktu belum percaya Yesus, ada murka di atas kita. Sudah menjijikan lagi, dimurkai lagi. Maka saudara pikir coba, di luar Kristus, adakah orang yang rasa diri cukup baik untuk diselamatkan? Padahal dia nggak sadar bahwa dia itu menjijikan sekaligus murka ada di atas dia. Nah ini penting sekali. Nah itulah keadaan kita. Jadi dulu kita miskin penghormatan pada Allah. Dulu kita menjijikan sekali di hadapan Allah. Dulu kita dimurkai, hanya murka saja yang ada di atas kita. Yang ketiga, kita itu adalah musuh atau seterunya Allah. Sekarang lihat ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, jadi Paulus ngomong kepada orang percaya kan, kita dulu masih seteru. Kan sekarang kan sudah percaya kan? Tapi dulu kita ketika masih seteru, artinya apa? Artinya semua orang yang di luar Kristus itu adalah seterunya Allah, musuhnya Tuhan Allah. Dan saudara-saudara, ini eksplisit bilang seteru, tapi ada implisitnya di ayat 1. Coba lihat Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kita yang dibenarkan karena iman, kita sudah hidup dalam damai sejahtera. Tapi waktu kita belum dibenarkan, nggak mungkin kita hidup dalam damai sejahtera. Lalu dengan apa? Dengan perseteruan. Dengan permusuhan dengan Allah. Berarti orang yang tidak percaya pada Yesus, itu dia sesungguhnya adalah musuh Allah. Ya, musuh Allah. Kenapa kok musuh Allah? Ya karena dosa tadi. Saya kutip kata-kata dari Matthew Henry, dia bilang begini, dosalah yang menimbulkan permusuhan antara kita dengan Allah. Dosa tidak saja menciptakan keterasingan, tapi juga perseteruan. Allah yang kudus dan benar tidak mungkin dapat berdamai dengan seorang berdosa, sementara orang itu terus berada di bawah kesalahan dosa. Adam Clark, di dalam setiap hati manusia terdapat suatu ukuran permusuhan terhadap kekudusan, dan sebagai konsekuensi terhadap penciptanya, manusia jarang mencurigai hal itu, karena salah satu sifat dosa adalah membutakan akal budi, sehingga manusia tidak mengetahui keadaan diri sendiri. Maksudnya, banyak orang tidak tahu bahwa dia adalah musuh Allah. Dan juga dia tidak tahu bahwa dia sedang memusuhi Allah. Charles Hodge. Kata musuh atau seteru diterapkan pada manusia bukan hanya sebagai gambaran dari karakter moral mereka, tapi juga dari hubungan di mana mereka ada terhadap Allah sebagai objek-objek dari ketidaksenangannya. Di sana bukan hanya ada satu oposisi yang jahat dari orang berdosa terhadap Allah, tapi juga satu oposisi yang kudus dari Allah terhadap orang berdosa. Maksudnya Hodge begini, bukan hanya kita yang musuhi Allah, Allah juga musuhi kita. Gitu. Kok rasanya saya tidak pernah memusuhi Tuhan Allah ya? Tapi lihat Kolose 1 ayat 21. Kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, yang memusuhinya dalam hati dan pikiran. Bagaimana saya tahu saya punya hati dan pikiran memusuhi Allah? Itu nyata dari perbuatanmu yang jahat. Jadi pada waktu kamu berdosa, kamu berbuat jahat, itu actionnya. Tapi action itu lahir dari hati dan pikiran yang sedang memusuhi Allah. Hanya kamu gak sadar. Jadi kita memusuhi Allah, Allah memusuhi kita.
Semua orang yang tidak percaya Yesus itu dimusuhi oleh Allah. Makanya saya pernah kritik kata-kata Tuhan itu benci dosa, tapi sayang orang berdosa. Bagi saya benarnya setengah. Karena kalau kamu belum percaya Yesus, kamu tuh musuhnya. Bagaimana kau pikir Tuhan mengasihi musuhnya? Tidak, dia benci dosa sekaligus benci kamu. Tapi waktu kamu sudah percaya Yesus, kan kamu jadi anak. Nah, sekarang kamu jadi anak, kamu jatuh dalam dosa. Nah, karena kamu sudah anak tapi jatuh dalam dosa, si bapak itu, sang bapak itu, dia benci dosamu, tapi dia sayang kamu. Itu baru terjadi setelah kamu percaya Yesus. Tapi kalau kamu belum percaya Yesus, dia benci dosamu sekaligus dengan kamu. Kalau sudah jadi anak tapi anaknya nakal, maka dia sayang kita, dia sayang anaknya, tapi dia benci dosanya. Sekarang kalau kita ini dimusuhi dan bermusuhan dengan Allah, maka ini masalah besar. Karena kita bukan memusuhi dan dimusuhi oleh seorang manusia. Bermusuhan dengan ini, kalau bermusuhan dengan Pak RT saja kita rumit ya. Apalagi dengan Pak Wali Kota, ya. Pak Presiden itu repot kita, ya. Tapi ini bermusuhan dengan Allah. Coba lihat Mazmur 139. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidur di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar, membuat kediaman di ujung laut. Jika di sana tanganmu menuntun aku, tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, terang sekelilingku jadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Mazmur ini konteksnya menunjukkan kemahahadiran Allah. Tapi saya pikir begini, kalau Allah maha hadir begini, nomor satu, itu hiburan bagi yang percaya. Tapi itu ancaman bagi yang berdosa. Karena kalau Tuhan hadir di mana-mana, kita orang percaya, mau sampai pelosok lubang manapun, puji Tuhan, Tuhan hadir di sana. Jangan. Tapi kalau kita orang berdosa, lu mau berdosa sampai sembunyi di lubang batu manapun, dia ada di situ, itu masalahnya. Maka itu ancaman bagi kita. Maka di hadapan Allah yang maha hadir seperti ini dan engkau harus bermusuhan dengan dia, celakalah kita. Ya. Jadi kita ini orang yang miskin penghormatan kepada Allah. Kedua, menjijikan dan dimurkai. Ketiga, musuh. Sekarang yang keempat. Yang keempat, kita adalah orang lemah, tidak punya kekuatan, tak berdaya. Lihat ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, kita lemah. Nah, kata lemah di sini dari bahasa aslinya adalah astenes. Dan astenes ini itu dari dua kata. Ya, yang pertama adalah stenos yang berarti kuat atau mampu. Lalu tadi saya jelaskan, A di depan itu artinya apa? Bentuk negatif. Kalau stenos itu artinya kuat atau mampu, maka astenos tidak kuat, tidak mampu. Tanpa kekuatan, tanpa daya. Makanya dalam terjemahan Indonesia sehari-hari dia bilang begini, ketika kita dalam keadaan tidak berdaya, versi King James, ya, kita tanpa kekuatan, maka kondisi kita yang keempat, di luar Kristus, kita ini tanpa daya, kita tanpa kekuatan, kita tanpa power apapun. Pertanyaannya adalah, ini kita tanpa daya dalam hal apa? Kita tanpa kekuatan dalam hal apa? Saya kasih Albert Barnes. Albert Barnes bilang begini, kata yang digunakan di sini adalah astenon. Astenon biasanya digunakan untuk mereka yang sakit dan lemah, yang kehilangan kekuatan karena penyakit. Ada referensi ayatnya. Tapi kata ini digunakan dalam pengertian moral untuk menunjukkan ketidakmampuan atau kelemahan sehubungan dengan usaha atau tugas apapun. Di sini berarti bahwa kita tidak memiliki kekuatan sehubungan dengan kasus yang sedang dipertimbangkan oleh sang rasul, yaitu kita tidak memiliki kuasa untuk merancang skema pembenaran, untuk melakukan pendamaian, atau untuk menjauhkan murka Allah. Kita tidak punya kemampuan. Tadi kan kita nih menjijikan kan? Tapi kita tidak punya kuasa dan daya membuat tidak jijik. Kita ini seteru dan kita tidak punya kekuatan untuk membuat kita tidak seteru.
Ada murka di atas kita dan kita tidak punya kekuatan untuk membuat murka itu pergi dari kita. Dengan kata lain, kita tanpa kekuatan untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Itulah kondisi kita. Banyak orang seperti saya bilang tadi, dan boleh dibilang seluruh agama di dunia, selalu berpikir bahwa orang kalau bisa berbuat baik, dia bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Ya, hampir semua. Tak usah omong agama lain. Ada banyak orang dalam Kristen pun mengira begitu. Padahal mereka tidak sadar bahwa kitab suci secara jelas mengatakan kita tidak ada daya. Roma 3 ayat 12. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Satu orang pun tidak. Tidak ada yang berbuat baik. Satu orang pun tidak. Yeremia 4:22. Sungguh bodoh umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak punya pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Yeremia 13:23. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membinasakan diri berbuat jahat? Zaman dulu belum ada operasi plastik ya. Jadi orang Ethiopia tak bisa mengganti kulitnya jadi putih, tetap hitam. Nah, begitu juga kita tidak bisa berbuat baik. Seandainya bisa berbuat baik, tidak capai sasaran. Karena tidak capai sasaran, maka kain kotor, kain pembalut. Bahkan begini, kalau ada orang mau berjuang berbuat baik supaya dia selamat, justru dia jadi tidak selamat. Dasarnya apa? Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat. Apa artinya hidup dalam pekerjaan hukum Taurat? Hidup di sini bukan hidup jasmani, mau hidup rohani, mau selamat. Jadi semua orang yang mau selamat dari pekerjaan hukum Taurat itu apa? Yaitu kamu taat supaya selamat. Waktu kamu mau andalkan taat supaya selamat, kamu justru berada di bawah kutuk. Sebab apa? Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat ini. Coba saudara perhatikan kalimat terakhir itu. Terkutuklah orang yang pertama tidak melakukan. Yang kedua, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan. Jadi kalau melakukan tapi tidak setia, terkutuk juga. Pernah berdoa pagi? Selalu berdoa pagi? Tiap hari tidak pernah absen satu kali pun? Satu kali absen sudah terkutuk. Pernah sabar? Selalu sabar? Kalau bolong satu kamu terkutuk. Kenapa? Karena terkutuklah orang yang tidak setia. Dalam beberapa terjemahan terkutuklah orang yang tidak terus menerus. Jadi kamu taat, tapi kalau kamu satu kali tidak taat, kamu terkutuk. Saya satu kali bawa motor, lagi pas mau di jalan ini tiba-tiba ada satu motor mau masuk, hampir tabrakan. Saya lihat dia juga lihat saya juga lihat dia juga, dia lihat saya juga. Saya pikir mau apa dia, sambil lihat-lihat begini tiba-tiba lihat, dan dia hantam ludah kena di wajah saya. Baru dia balik motor dan dia lari. Langsung saya putar motor juga kejar dia. Hari ini mampus dia kalau saya dapat. Tapi sementara kejar-kejar seperti ini, teringatlah aku akan kata-kata Yesus di atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka. Akhirnya saya stop motor dan ya Tuhan ampunilah mereka. Hari itu saya sabar. Haleluya. Sabar, cerita belum selesai. 1 minggu kemudian saya lagi liburan piknik dengan keluarga. Saya pulang nyetir maghrib. Waktu maghrib karena saya nyetir, tahu-tahu ada motor dari sana yang lampu jauh, sampai saya nggak bisa lihat jalan. Begitu motornya lewat di depan saya bilang lampu. Begitu saya bentak dia lampu, saya jalan terus. Motornya kembali kejar saya. Lalu dia bilang, kau bilang apa? Saya bilang lampu. Mau apa kau? Mau apa juga? Saya langsung turun, saya ambil kunci roda menghadap ke dia. Nah, saya di rumah dipanggil kakak. Jadi mama saya bilang, kakak ingat kakak pendeta, kakak setan juga pendeta. Yes. So bawa kunci roda tuh ya. Saudara, minggu lalu saya taat, saya sabar. Minggu ini tidak sabar. Berarti saya sabar tapi tidak setia. Apa? Terkutuk. Yang ketiga, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu
Jadi kalau kamu melakukan segala sesuatu itu semua. Jadi kalau kamu melakukan satu firman tapi tidak semua, kamu terkutuk. Sabar, jujur, setia, ya, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, tidak sombong, tidak iri hati, pokoknya bagus semua. Kurang satu saja, hutang tidak bayar. Makanya kan Yakobus bilang, kalau kamu menuruti seluruh hukum itu tapi meniadakan salah satu di antaranya, kamu bersalah terhadap seluruhnya. Jadi kalau hukum Tuhan 100, kamu lakukan 99, langgar satu, salah semua. Ya kan? Jadi pertama, yang terkutuk itu adalah orang yang tidak melakukan. Yang kedua, orang yang melakukan tapi tidak terus. Yang ketiga, orang yang melakukan tapi tidak semua. Dan yang keempat nanti, ya, yang tadi ayat 10 itu, yang itu adalah bahwa di atas itu, terkutuklah orang yang mau hidup dari pekerjaan hukum Taurat. Jadi begitu kita berusaha untuk selamat dengan usaha sendiri, saat itulah kita terkutuk. Nah, saudara mau lolos dari mana? Tidak melakukan, terkutuk. Melakukan tapi tidak terus, terkutuk. Melakukan tapi tidak semua, terkutuk. Berusaha selamat dengan cara lain, terkutuk. Jadi kau dapat jalan dari mana? Tidak ada. Maka kutukan itu ada di atas kita. Nah, maka itulah 4 gambaran tentang orang berdosa. John Stott. Pertama-tama kita digambarkan sebagai lemah, tak berdaya, tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kedua, kita disebut durhaka atau jahat karena pemberontakan kita terhadap otoritas Allah. Ketiga, kita disebut orang berdosa karena kita tidak mengenal tanpa kebenaran bagaimanapun hati-hatinya kita telah membidiknya. Dan keempat, kita disebut musuh-musuh seteru karena permusuhan antara kita dan Allah. Betul-betul suatu penggambaran yang menakutkan dan menghancurkan dari diri manusia dalam dosa. Kita adalah kegagalan. Kita adalah pemberontak-pemberontak. Kita adalah musuh-musuh, seteru-seteru, dan tidak berdaya menyelamatkan diri kita sendiri. Kalau poin pertama ini kita terapkan, maka memang tidak ada satu manusia pun juga yang bisa layak di hadapan Allah, ya. Termasuk saya dan saudara semua ini. Kita orang durhaka. Kita orang jijik. Kita orang yang dimurkai. Dan kita orang terkutuk. Ya. Oke, itu yang pertama. Sekarang kita lihat. Tadi itu berita buruk, ya. Berita buruk. Ya. Tapi sekarang berita baik. Injil itu kabar baik. Tapi kabar baik itu baru terasa baik kalau kabar buruknya disampaikan terlebih dahulu. Ya toh? Kan kadang-kadang yang baik itu tidak terasa baik kalau tidak ada kontrasnya. Nah, jadi makanya tadi saya kasih tahu kabar buruknya dulu. Sekarang, dalam keadaan kita model begitu, bagaimana Tuhan bersikap kepada kita? Ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Orang-orang durhaka. Ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, aneh ya. Melihat model kita kayak tadi itu kok sepertinya tidak bisa Allah berbuat baik bagi kita. Ya. Tapi ternyata yang Allah lakukan ini lain. Justru Dia menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika Kristus telah mati untuk kita. Bahkan ketika kita masih berdosa. Dan ini menunjukkan kasih-Nya yang hebat. Kasih-Nya yang hebat ini dikontraskan dengan kasih manusia. Makanya ayat 7 bilang, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar. Tapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Saya kasih contoh. Elia. Ini orang baik. Orang baik bagi kamu. Ya. Waktu kamu sakit dia tolong, waktu kamu lapar dia kasih makan, waktu kamu kesusahan dia bantu. Pokoknya Elia ini baik sekali sama kamu. Tapi Elia ini sebenarnya orang tidak benar. Karena uang yang dia kasih ke kamu hasil nyolong. Ya, dia utang sama orang dia nggak bayar. Dia ulang-ulang tipu orang, dia melanggar peraturan. Jadi dia nih dalam peraturan dia melanggar peraturan, dia bukan orang benar. Tapi dia baik sama kamu. Tapi Pak Nainggolan ini orangnya lurus, jujur, ya tidak tipu orang, ya tidak curi, tidak iri hati, pokoknya lurus. Tapi waktu kamu sakit, dia nggak nolong kamu.
Ya, waktu kamu lapar dia tahu, tapi dia nggak dikasih makan. Nah, dalam jadi dengan kata lain, ini orang baik hanya tidak benar. Yang ini orang benar hanya tidak baik. Nah, kalau kalian bertiga ini satu kali naik kapal dan kapal tenggelam, semua orang sudah lompat, tinggal satu sekuci, kamu dapat 2. Kamu harus menyelamatkan salah satu di antara mereka. Kamu kasih sekucamu sama-sama. Iya. Kamu kasih kepada orang baik ini yang tidak benar, atau kamu kasih orang benar itu yang tidak baik? Ya kan? Kita cenderung untuk kasih biar dia nggak benar, yang penting kan dia baik sama saya. Jadi saya lebih menyelamatkan orang baik daripada orang benar. Ya kan? Yang ini baik tapi tidak benar. Yang ini benar tapi tidak baik. Tapi ada bapak sebelah itu sudah tidak baik tidak benar lagi. Ya toh? Sudah tidak baik tidak benar lagi. Nah sekarang saudara, ternyata yang tenggelam bersama kamu bukan cuma 2 ini, 3 ini. Kamu hanya punya pilihan antara 1 atau 2, tapi kamu tidak akan pilih yang ketiga. Ya kan? Karena itu sudah tidak baik, tidak benar lagi. Sekarang saudara, waktu Tuhan mau menyelamatkan kita nih orang baik yang tidak benar, atau orang benar yang tidak baik, atau sudah tidak baik, tidak benar lagi. Kita ini model yang ketiga. Tapi ternyata dia memilih mati untuk kita. Sudah bayangkan ini kasih macam apa ini? Ini benar tapi tidak baik. Ya berarti ini memang betul-betul ini amazing love. Ini kalau baca ayat itu begitu saja tidak kentara, tapi kasih contoh begini. Iya ya. Kita ini sudah tidak benar lagi, tidak baik lagi, menjijikan lagi, musuh lagi, murka di atas kita lagi, miskin penghormatan pada Allah. Tapi kok dia mau mati buat kita dulu? Maka itu kontras sekali. Nah, apa yang dia buat ini akhirnya, sudah lihat ayat 9. Diselamatkan dari murka Allah. Tadi kita murka ada di atas. Tapi gara-gara apa yang dibuat oleh Kristus ini, kita diselamatkan dari murka. Tapi bukan hanya diselamatkan dari murka. Ada beberapa hal yang diberikan akibat pengorbanan Kristus. Pertama, kita akan mengalami pembenaran. Inilah yang disebut justification. Lihat ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Ini justification. Kita dibenarkan. Apa artinya dibenarkan? Nah, saya kasih kata-kata dari Hodge. Hodge bilang begini. Pembenaran itu adalah suatu tindakan dari kasih karunia yang bersifat cuma-cuma dari Allah, dengan mana dia mengampuni semua dosa kita dan menerima kita sebagai orang benar dalam pandangannya, hanya karena kebenaran Kristus diperhitungkan pada kita dan diterima hanya oleh iman. Jadi pembenaran itu to justify, itu membenarkan, bukan menjadikan hidup orang itu benar. Saya ulang, pembenaran itu adalah to justify, membenarkan, bukan menjadikan hidup orang itu jadi benar. Maka orangnya mungkin belum hidup benar, tapi pembenaran sudah terjadi sejak dia beriman. Oke. Katakanlah abang ini pemabuk dari tahun 1970. Dia lagi, ya. Sampai tadi sebelum datang kebaktian pun masih minum-minum. Ya kan? Tahu-tahu di dalam acara ini siapa yang mau terima Yesus? Lalu beliau maju dan serahkan diri, betul-betul sungguh-sungguh terima Yesus. Pembenaran terjadi kapan? Sejak dia beriman. Tapi apakah hidupnya yang mabuk-mabuk itu sudah berubah? Belum, kan baru tadi mabuk, sekarang datang ini kan. Kita belum tahu hidupnya bagaimana. Tapi
Tapi pembenaran itu terjadi saat dia beriman, bukan karena hidupnya sudah benar, tapi Tuhan Allah anggap dia orang benar. Itu maksudnya pembenaran. Ya, Hodge bilang begini, jika menyatakan bersalah tidak berarti membuat jadi jahat, maka membenarkan tidak berarti membuat jadi baik. Dan jika pernyataan bersalah merupakan suatu keputusan pengadilan bertentangan dengan tindakan pelaksanaan, begitu juga dengan pembenaran. Dalam pernyataan bersalah adalah hakim yang menyatakan hukuman pada orang bersalah. Dalam pembenaran adalah hakim yang mengumumkan atau menyatakan terdakwa bebas dari kesalahan dan diberi hak diperlakukan sebagai orang benar. Kenapa kok dianggap benar? Gini, menurut Alkitab, manusia itu ada dua grup. Manusia lama, manusia baru. Manusia lama, kepalanya itu Adam. Manusia baru, kepalanya itu Kristus. Waktu Allah Bapa ada di sini, dia tidak menilai yang di bawah. Dia menilai kepalanya. Waktu dia lihat kepalanya Adam berdosa, maka semua dalam Adam ikut berdosa. Itulah sebabnya Roma 5 itu bilang karena satu orang, pelanggaran satu orang, semua orang jadi berdosa. Kenapa? Karena kepalanya berdosa. Nah, di sini ada perwakilan manusia baru, Kristus. Kristus itu siapa? Orang benar. Kalau di sini Adam orang berdosa, keberdosaan Adam diberlakukan kepada semua yang ada dalam dia, maka semua dalam Adam ikut berdosa. Tapi karena yang ini orang benar, maka semua yang ada dalam dia ikut dibenarkan karena kebenaran kepalanya. Untuk menjadi masuk dalam Adam, tak usah buat apa-apa. Begitu kau lahir, kau sudah masuk sini, maka kamu jadi orang berdosa. Tapi begitu kamu ambil keputusan pindah ke sebelah, kepalamu berubah Kristus, kamu masih hidupmu masih belum benar juga, belum benar sempurna ya. Tapi karena Tuhan Allah di surga lihat kepalanya itu Kristus, kebenaran Kristus diberlakukan kepada semua yang ada di dalam dia, maka semua yang ada di dalam dia dianggap orang benar. Itulah justification. Maka sekarang kalau saya tanya, siapa di sini yang hidupnya sudah benar? Kita kalau omong hidup benar ini masih jauh ya. Tapi siapa yang adalah orang benar, status. Kalau kamu dalam Kristus, kamu harus percaya kamu orang benar. Ya, itulah pembenaran. Lalu nanti bagaimana kita jadi hidup kita jadi benar? Itu ada satu proses lagi namanya sanctification, pengudusan. Itu baru prosesnya hidup jadi benar. Tapi yang paling pertama itu justification, pembenaran. Yang kedua yang kita dapat, saya hanya fokus pada teks ini ya. Yang kedua, kita mendapatkan pendamaian dengan Allah. Roma 5:1. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Tadi kita seteru, tadi kita musuh, tapi gara-gara kita beriman, sekarang kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Inilah reconciliation. Maka semua di luar Kristus bermusuhan dengan Tuhan Allah. Tapi semua dalam Kristus berdamai dengan Tuhan Allah. Bukan hanya berhenti bermusuhan, tapi lebih daripada itu menjadi sahabat. Ya, saya kutip kata-kata Henry. Selain penghentian permusuhan, ada lebih banyak hal lagi yang terdalam perdamaian. Di dalamnya ada persahabatan dengan kasih sayang. Sebab Allah adalah lawan yang paling buruk dan sahabat yang paling baik. Abraham dibenarkan oleh iman, disebut sahabat Allah, yang merupakan kehormatan baginya. Namun kehormatan itu bukan kehormatan yang khusus diberikan padanya seorang saja. Sebab Kristus juga menyebut murid-muridnya sahabat. Pasti orang tidak membutuhkan apa-apa lagi untuk membuatnya berbahagia selain memiliki Allah sebagai sahabatnya. Tapi pendamaian itu hanya terjadi melalui Tuhan Yesus kita. Melalui dia sebagai juru damai agung, pengantara antara Allah dan manusia, sang pahlawan yang terberkati itu, yang telah membentangkan tangannya di antara Allah dan manusia. Karena itu dulu kita musuh, sekarang what a friend we have in Jesus. Amat tulus dan kita sahabat. Atau lagu tua apa? Sobat dari Galilea. Dia sobat kita, ya. Jadi pertama apa? Pembenaran. Kedua, pendamaian, ya. Nah, karena sudah berdamai, maka waktu kita jatuh dalam dosa, Tuhan benci dosanya, sayang kita. Tapi kalau belum berdamai, Tuhan benci dosanya sekaligus orang berdosanya. Ya. Tapi kan sekarang sudah berdamai.
sudah jadi sahabat, sudah jadi anak. Sekarang yang ketiga, kita akan menerima kepastian keselamatan. Bahkan keselamatan tak bisa hilang. Sekarang sudah lihat ayat 2. Oleh dia, kita juga beroleh jalan masuk kepada iman, kepada kasih karunia ini. Kasih karunia ini, kasih karunia yang menyelamatkan orang berdosa. Dan kalau dikatakan kita beroleh jalan masuk pada kasih karunia, artinya kita sama dengan kita menerima keselamatan. Dan keselamatan itu pasti. Ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita mudah-mudahan akan diselamatkan. Bukan ya? Kita kemungkinan besar akan diselamatkan. Kita insya Allah akan diselamatkan. Ya, kita pasti akan diselamatkan. Nah, tapi sekarang saudara, coba saudara lihat baik-baik ayat ini. Di situ dibilang kita pasti diselamatkan, tapi dia didahului dengan kalimat lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan. Itu maksudnya apa? Maksudnya begini. Dulu, waktu kita masih berdosa, belum ada satu kebaikan pun di dalam diri kita, Tuhan sudah mau menyelamatkan. Waktu kebaikannya masih nol, Tuhan sudah pilih menyelamatkan kita. Sekarang setelah kita percaya kan makin lama kan ada pertumbuhan kan? Sekarang gini aja, enggak usah bapak terus lah. Kamu ya, dulu kamu belum percaya Yesus, kebaikanmu nol. Nggak ada satu kebaikan pun. Dan dalam kebaikannya yang nol itu, Tuhan Allah memilih menyelamatkan dia. Yesus mati bagi kamu. Sekarang setelah kamu percaya pada Yesus, kamu mulai muncul kebaikan. 1, 2, 3, tapi jatuh. 4, 5, jatuh lagi. 6, 7, jatuh lagi. Dulu kebaikanmu nol, dia memilih menyelamatkan kamu. Sekarang kamu sudah ada kebaikan, tapi masih ada dosa. Apakah Tuhan Allah akan membuang dia karena dosa-dosa itu? Kalau dia mau membuang kamu hanya karena beberapa dosa itu, maka harusnya dia buang kamu, tidak selamatkan kamu, waktu kebaikanmu masih nol. Coba lihat gambar ini. Saya kasih ini. Dulu sebelum percaya, keadaan kita durhaka, berdosa, jahat, musuh seteru, tanpa iman, tidak ada kebaikan, tidak peduli Allah, bejat total, pemberontak. Tapi Tuhan Allah menyelamatkan. Sekarang setelah percaya, dibenarkan, oke. Dibenarkan, berdamai dengan Allah, jadi sahabat Allah, yes. Beriman, jadi anak Allah, ya. Mendapatkan Roh Kudus, ya. Hanya masih banyak berdosa. Kalau memang gara-gara dosa setelah percaya ini, Tuhan tidak mau menyelamatkan kita lagi. Bukankah jauh lebih masuk akal dia tidak menyelamatkan kamu waktu di atas? Tapi kalau di atas saja dia sudah memilih menyelamatkan kamu, lebih-lebih lagi kamu sekarang yang telah dibenarkan pasti akan diselamatkan. Tapi Pak, bagaimana kalau orangnya hidup dalam dosa sampai mati? Ya kan? Kalau dia hidup dalam dosa terus, artinya proses sanctification tidak terjadi. Karena kalau kamu betul-betul percaya, kan ada Roh Kudus dalam kamu. Kalau ada Roh Kudus itu akan membuat kamu makin hari makin baik. Walaupun belum sempurna, tapi ada perubahan ke arah yang baik. Tapi kalau kamu mengaku percaya Yesus, tapi kamu punya mabuk dari tahun 80 sampai sekarang tidak berubah-ubah sama sekali, maka kita curiga, jangan-jangan kamu belum sungguh-sungguh percaya. Dan kamu tidak akan diselamatkan. Bukan karena kamu kehilangan keselamatan, tapi kamu tak pernah selamat. Jadi salah satu bukti bahwa imanmu itu benar, imanmu pasti akan wujud dalam perbuatan baik. Nah, karena itu coba kembali lihat ayat 10 ya. Lebih-lebih kita yang sekarang diperdamaikan pasti akan diselamatkan. Saudara, tapi ini ingat, bukan rekomendasi buat kita untuk berbuat dosa. Oh, pasti apa? Iya, kalau begitu enak dong. Mari kita berbuat dosa. Itu kan biasa kan begitu kan? Dan salah satu keberatan dari doktrin ini adalah itu. Maka nanti biar berbuat dosa yang penting selamat. Dengar baik-baik. Kalau ada pikiran sedikit saja, mari kita berbuat dosa karena pasti keselamatan itu pasti. Kalau ada pikiran semacam itu di kepalamu, itu hanya bukti bahwa kamu belum benar-benar percaya. Karena orang percaya ada dorongan dari dalam rindu taat. Menyenangkanmu senang. Itu kerinduan, ya.
Hanya kadang-kadang karena kelemahan daging menjadi jatuh, menjadi tidak taat. Tapi waktu kamu tidak taat, kamu juga jengkel itu ya. Kamu tidak mencintai dosa itu, kamu bahkan membenci apa yang kamu lakukan. Itulah bedanya jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa. Kamu tahu beda jatuh dalam lubang dan hidup dalam lubang? Nah, jatuh dalam lubang pasti mau keluar kan? Hidup dalam lubang tuh begitu dalam lubang enak juga ya. Ya, bawa kulkas ya, bawa lain-lain ke dalam. Ya. Tapi saudara, ya banyak orang bilang, wah, tapi kalau kita tidak setia, kita tidak diselamatkan. Tapi coba lihat 2 Timotius 2:13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Yang setia di sini bukan masalahnya setia kepada Kristus. Bukan. Setia dalam hidup pengiringan kita. Maksudnya begini, kamu setia berdoa kah? Kamu setia jujur kah? Kamu setia sabar kah? Kita ini banyak tidak setianya. Ya. Tapi kalau satu kali tidak setia, Tuhan berubah setia, mampuslah kita ini. Dan pasti saya juga tidak yakin untuk masuk surga. Bahkan saya yakin masuk neraka. Tapi beruntungnya kesetiaan Tuhan tidak bergantung pada kesetiaan saya. Bagaimana dengan yang murtad, Pak? Kalau yang murtad masih tetap selamat, yang murtad tidak selamat. Kalau begitu selamat bisa hilang dong? Tidak, karena yang murtad tak pernah sungguh-sungguh percaya. Kalau dia sungguh-sungguh percaya, dia pasti tidak akan murtad. Kenapa? Karena Tuhan itulah yang menjamin, dia yang jaga kita. Coba lihat 1 Korintus 1:8-9. Dia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Dia yang meneguhkan kita sampai kesudahan. Kalau ada yang hilang sebelum kesudahan, Tuhan yang tidak teguhkan dia, atau dia nggak pernah percaya. Makanya ayat ini tidak berlaku bagi dia. Yudas 24. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan membawa kamu dengan tak bernoda penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Bagi yang sudah percaya, dia pasti akan taat sampai akhir. Bukan karena dia kuat, bukan karena dia setia dari dirinya, tapi karena Tuhan kasih kekuatan. Yeremia 30. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Nah, maka semua itu adalah karya Kristus. Dan kalau Kristus itu, semua ini janji Tuhan. Kalau ada yang sungguh-sungguh beriman dan sampai murtad, janji semua ini bohong. Karena itu kita simpulkan, yang sampai benar-benar murtad, dia tidak pernah sungguh-sungguh percaya. Saudara bisa baca sendiri dalam 1 Yohanes pasal 2, ayat yang ke-16, 17, 18. Kalau begitu sebenarnya karya Kristus bagi kita membuat kita pasti selamat. Lihat ayat 2. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman pada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Kalau sampai dia janji kita selamat, tapi kita hilang di tengah jalan, pengharapan itu mengecewakan. Tapi kalau pengharapan itu tidak mengecewakan, berarti kita pasti menerima kemuliaan Allah. Nah, bagus ya semua ya. Tapi semua yang kabar baik ini tidak akan kita terima kecuali kita beriman. Makanya lihat ayat 1. Karena iman. Ayat 2. Oleh iman. Ya. Kalau orang tidak percaya, Efesus 2, dia tanpa Kristus, dia tanpa pengharapan, dia tanpa Allah, dan murka tetap ada. Yohanes 3:6. Murka Allah tetap ada di atas. Apa artinya tetap ada? Tetap ada artinya kamu bukan baru dia murkai. Tidak. Dari dulu murka sudah ada. Waktu kamu tidak percaya, murka tetap. Begitu kamu percaya, murka digeser. Jadi ingat, yang tidak sungguh-sungguh percaya Yesus, di atasmu ada murka. Nah, kalau begitu, pastikan kita sungguh-sungguh orang percaya. Tapi kedua, ingat baik-baik. Mungkin suami di rumah masih ada murka di atas. Mungkin istri lagi ada murka di atas. Ya, orang tua, anak-anak. Kalau begitu mereka juga harus percaya. Kalau mereka harus percaya, bagaimana caranya? Kamu harus beritakan Injil pada dia.
dan berikan tantangan kepada dia untuk ambil keputusan percaya Yesus atau tidak. Kalau tidak, mereka akan binasa dalam neraka. Tuhan memberkati kita. Amin.